Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tinta Kisah semua? Pada kesempatan kali ini, Kak Upit akan menceritakan kisah tentang Wahsy bin Harb yang sudah membunuh paman Rasulullah SAW, tapi dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja kita simak bersama. Hamzah bin Abdul Muttalib telah syahid di tangan seorang budak bernama Wahsy bin Harb. Setelah berhasil membunuh Hamzah, Wahsy mendapatkan ganjarannya. Dia dibebaskan dari perbudakan. Namun, kebebasan itu tak membuatnya tenang. Semakin hari, kekuatan kaum muslimin semakin besar. Pasukan Islam menjadi pasukan yang kuat dan tangguh. Wahsy khawatir jika dirinya tertangkap, apalagi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW bersama ribuan kaum muslim merangsek masuk ke Makkah. Peristiwa itu dikenal dengan Fathu Makkah. Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Wahsy termasuk dari 10 orang kafir Quraisy yang darahnya halal untuk dibunuh. Wahsy sangat ketakutan. Ia kemudian melarikan diri ke Taif. Apalah daya, tak lama kemudian penduduk Taif pun menyatakan masuk Islam. Wahsy semakin bingung. Ia melarikan diri ke Syam dan Yaman. Namun rasa takutnya tidak juga hilang. Saat itulah seorang temannya memberi nasihat. "Kemanakah engkau akan bersembunyi, Wahsy? Pasukan muslim tak terhentikan. Datanglah kepada Rasulullah dan masuk Islamlah agar kau diampuni." Wahsy tak punya pilihan lain. Ia ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang bernama Wahsy?" "Ya, wahai Rasulullah," jawab Wahsy tanpa berani mengangkat mukanya. "Engkaukah yang membunuh Hamzah pamanku? Ceritakan padaku bagaimana engkau membunuhnya," kata Rasulullah SAW. Wahsy kemudian menceritakan bagaimana ia membunuh Hamzah, kemudian memanggil Hindun binti Utbah yang merobek dada Hamzah lalu memakan jantungnya. Rasulullah SAW mendengarnya dengan wajah tertunduk. Air matanya terus bercucuran. "Pergilah Wahsy, jangan lagi menampakkan wajahmu di depanku sejak hari ini," sabda Rasulullah SAW. Rasulullah tak ingin lagi melihat wajah Wahsy karena tak ingin kembali hatinya tersayat setiap kali mengingat bagaimana cara Wahsy membunuh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wahsy sangat sedih mendengarnya. Ia mengerti mengapa Rasulullah tak mau melihatnya, meski beliau sudah bermurah hati mengasihani dan mengampuninya. Sejak saat itu, Wahsy pun selalu menghindari bertatapan langsung dengan Rasulullah. Ia mengikuti majelis taklim Rasulullah. Wahsy selalu menghindari bertatapan langsung dengan Rasulullah. Ia mengikuti majelis taklim Rasulullah dan para sahabatnya dengan sembunyi-sembunyi. Sang pembunuh Asadullah itu kini merasakan kepedihan karena sang Rasul tak menghendaki melihat dirinya. Seringkali air mata penyesalan mengalir, namun zaman tak mungkin kembali ke masa silam. Dalam doa-doanya, Wahsy memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan untuk menebus segala kesalahannya. Bertahun-tahun kemudian, Rasulullah SAW wafat. Setelahnya, di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab, muncullah nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab. Bersama Bani Hanifah, mereka keluar dari ajaran Islam. Kaum muslimin pun berangkat untuk membasmi mereka.
Dalam hatinya, Wahsy bertekad untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Ia mengambil tombak yang dulu ia gunakan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan tombak itu, ia ingin menebus kesalahannya. Jika dulu aku membunuh sebaik-baik manusia, pengikut Rasulullah SAW, kini aku ingin menumpas seburuk-buruknya manusia, yakni Musailamah yang mengaku sebagai nabi. Demikian tekad Wahsy. Maka saat perang berlangsung, Wahsy mencari-cari kesempatan untuk melaksanakan niat hatinya. Wahsy berhasil. Ia lontarkan tombaknya pada Musailamah. Namun pada saat yang sama, seorang muslim lainnya berhasil pula menebas Musailamah dengan pedangnya. Wallahu a'lam. Siapakah yang lebih dulu membunuh Musailamah? Aku ataukah dia? Biarlah Allah yang tahu, kata Wahsy. Wahsy yang dulu menentang Islam akhirnya menjadi tentara Islam yang sangat mendamba syurga.